Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membawakan materi ruang lingkup kemiskinan dan kesenjangan. Yang anggotanya yaitu meliputi saya sendiri Sugeng Mulyono NIM 052, Buana Adi NIM 005, dan Muhammad Kafi NIM 205. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu konsep kemiskinan dan pengertian kemiskinan dan kesenjangan. Yang pertama, konsep kemiskinan. Konsep kemiskinan dibagi menjadi dua. Yang pertama, konsep kemiskinan absolut yang dihitung dari segi kepemilikan atau materi. Yang kedua yaitu kemiskinan relatif yang diukur dari distribusi pendapatan atau dari kelayakan hidup seseorang. Yang kedua yaitu pengertian kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Terus yang kedua adalah kesenjangan. Kesenjangan adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Disitulah terjadinya ketimpangan antara masyarakat yang ekonominya penghasilannya tinggi dan ekonominya penghasilannya rendah, seperti itu. Selanjutnya materi yang kedua yaitu indikator kemiskinan dan kesenjangan. Yang pertama adalah indikator kemiskinan, yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan. Selanjutnya, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individu. Terus yang kedua adalah indikator kesenjangan, yang meliputi kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan ini berkaitan dengan pendapatan masyarakat yang berpengaruh terhadap gejala sosial dan perekonomian masyarakat. Terus yang kedua, kesenjangan seni budaya. Kesenjangan ini bisa menimbulkan berbagai gejala. Yang menyebabkan adalah kebudayaan di suatu daerah yang masing-masing, ataupun bisa dipengaruhi oleh peniruan budaya asing yang negatif, kenakalan remaja dan sebagainya, mengikuti budaya barat, itu penyebabnya. Terus yang ketiga, kesenjangan sosial lingkungan alam. Ini biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan alam yang mengakibatkan bencana alam, terus terjadinya pencemaran lingkungan, penyakit dan sebagainya. Terus kesenjangan psikologis. Kesenjangan ini ada beberapa golongan masyarakat yang mengalami masalah kejiwaan dan psikologis. Kesenjangan ini mengakibatkan gejala sosial seperti kegilaan, depresi dan sebagainya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah hubungan pertumbuhan kemiskinan dan kesenjangan. Data dekade 1970-an dan 1980-an mengalami pertumbuhan ekonomi dan distribusi di banyak negara berkembang.
terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang tinggi seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita, semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya. Semakin besar ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan oleh pergeseran demografi, perubahan pasar buruh, dan perubahan kebijakan publik. Dalam perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari khususnya kepala keluarga dan semakin besarnya pendapatan dari istri. Dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting dalam pertumbuhan kemiskinan dan kesenjangan hubungan. Yang kedua adalah dasar teori dekorelasi antara pertumbuhan dan kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan dengan ketimpangan. Seperti yang tadi bahas di atas, mengikuti hipotesis Kuznets. Pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan saat mendekati tahap terakhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur berkurang. Namun banyak faktor lain yang selain pertumbuhan juga yang mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat kemiskinan suatu wilayah atau negara, seperti struktur pendidikan dan struktur ekonomi. Selanjutnya, dampak dari kemiskinan. Dampak dari kemiskinan itu banyak macamnya, variasinya banyak. Karena banyaknya variasi dampak kemiskinan, maka kondisi dan penyebabnya berbeda, dan yang akan dimunculkan dari akibatnya pun juga berbeda. Nah, langsung aja. Yang pertama adalah pengangguran. Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan berhubung dengan pendidikan dan keterampilan merupakan hal yang sulit diraih di masyarakat miskin. Maka masyarakat sulit untuk berkembang dan mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah merupakan dampak lain dari kemiskinan. Kesulitan mencari nafkah mengakibatkan orang lupa diri, sehingga mencari jalan cepat, instan, tanpa memikirkan halal atau haramnya. Yang penting hari ini saya bisa makan. Ya, dan uang, ujung-ujungnya mesti uang sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hari itu juga. Misalnya saja perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, atau pembegalan, penjamretan, dan masih banyak lagi contoh kriminalitas lainnya yang bersumber itu dari dampak dari kemiskinan. Yang ketiga, putus sekolah. Putus sekolah berarti tidak mempunyai kesempatan pendidikan karena terhalang biaya yang mahal dan tidak bisa mencukupi, dan itu termasuk dampak dari kemiskinan. Maka dari itu menyebabkan rakyat makin tidak mau menganggap ya langsung kerja aja gitu kalau biasanya kalau putus sekolah, atau lagi mampu biayain. Tuh. Yang terakhir adalah kesehatan. Jikalau masyarakat miskin kan berarti kalau ada apa-apa, misal sakit atau apa gitu kan nggak bisa berobat, nggak punya biaya, maka makin sulit. Ini juga dampak dari kemiskinan, karena sudah tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, maka jaminan kesehatan pun tidak ada. Ini menyebabkan masyarakat miskin tidak bisa terjamin kesehatannya dan pola gizinya buruk. Yang selanjutnya ada satu lagi nyata, buruknya generasi penerus adalah dampak berbahaya dari kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah seperti yang disebutkan di atas tadi, maka
mereka akan bekerja secara terpaksa. Dan karena bekerja secara terpaksa, tentunya bukan karena yang kriminalitas ini, bukan ya, beda lagi. Karena maka anak akan ada gangguan seperti gangguan mental, fisik, dan cara berpikir mereka berubah karena langsung kerja. Ini dapat menyebabkan mereka terjebak dalam kesulitan hingga dewasa dan berdampak pada generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan. Di sini faktor-faktor penyebab kemiskinan dari kelompok kami menyebutkan ada 6, yaitu yang pertama itu tingkat pendidikan yang rendah, kedua kesempatan kerja yang sedikit, ketiga etos kerja motivasi yang rendah, kemudian keterbatasan modal, beban keluarga, dan yang terakhir adalah terbatasnya sumber daya manusia. Nah, yang pertama, kenapa kok tingkat pendidikannya rendah? Karena tanpa adanya pendidikan, maka di situ sumber daya manusia atau seorang itu akan mengakibatkan mereka tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya, untuk masa depannya. Nah, yang kedua itu terkait kesempatan kerja yang sedikit. Nah, keterbatasan lapangan pekerjaan ini akan membawa konsekuensi yang mengakibatkan kemiskinan pada masyarakat. Nah, bisa saja seseorang menciptakan lapangan pekerjaan, namun kemungkinannya sangat kecil karena untuk masyarakat miskin keterbatasan keterampilan maupun modal itu menjadi salah satu hambatan terbesar. Nah, kemudian yang ketiga ada etos kerja dan motivasi bekerja yang rendah. Nah, hal ini paling sering menjangkit seseorang yang tidak ingin maju ataupun beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir, membuat seseorang tidak bergairah, kemudian bersikap acuh tak acuh untuk bekerja dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. Nah, biasanya ini dapat terjadi di masyarakat terpencil atau masyarakat yang di situ belum mengenal terkait modernisasi, yang dimana mereka menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti jodoh, rezeki, dan mati, kan seperti itu. Ya. Yang selanjutnya ada keterbatasan modal. Nah, keterbatasan modal di sini adalah sebuah kenyataan atau realita yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang. Bahkan negara maju pun di situ masih terhambat oleh keterbatasan modal, dan di sini akan membawa kemiskinan di setiap sebagian besar masyarakat yang ada di negara tersebut. Nah, seorang miskin mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat ataupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang dimiliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Nah, keterbatasan modal bagi negara-negara yang sedang berkembang ini diibaratkan sebagai suatu lingkaran yang tidak berujung dari segi permintaan akan modal maupun dari segi penawaran. Nah, yang kelima itu ada beban keluarga. Nah, jumlah anggota rumah tangga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Nah, semakin besar jumlah anggota keluarga, maka semakin besar pula pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Sehingga menurut masyarakat miskin, jumlah anggota keluarga yang banyak akan mengakibatkan kondisi menjadi semakin miskin. Nah, itu mungkin menjadi salah satu motivasi seorang
yang berpikir kemajuan, karena semakin banyak keluarga yang berada di dalam rumah, maka di situ semakin banyak pula orang yang harus dihidupinya. Namun beda dengan orang-orang yang di situ mempercayai akan agama, karena di dalam agama itu menyebutkan bahwasanya semakin banyak anak maka akan semakin banyak rezeki. Mungkin itu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi hal yang dipegang dalam hidup oleh orang-orang yang di situ memang sudah terlahir di dalam keluarga yang sudah terpenuhi. Nah, yang terakhir itu terkait terbatasnya sumber daya manusia. Nah, kelangkaan sumber daya manusia pada suatu daerah atau suatu negara menyebabkan sumber daya alam tidak dapat dikelola dengan sempurna. Sebab di daerah atau negara yang sumber daya manusianya sedikit namun banyak sumber daya alamnya, mereka tidak dapat menikmati sumber daya alam itu. Untuk mengelola sumber daya alam itu diperlukan tenaga manusia. Maka dengan transmigrasi sumber daya alam itu akan dikelola dengan baik. Baik, yang selanjutnya itu ada kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Dalam kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, di sini ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan, dan juga penurunan kemiskinan yang disajikan dalam bagan yang sudah kami lampirkan di dalam makalah untuk kawan-kawan bisa melihatnya, yang dimana di situ pemerintah itu membuat sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu dibuat oleh suatu lembaga pemerintah untuk mengatur sebuah pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu wilayah. Nah, namun di sini dalam pertumbuhan ekonomi itu ada beberapa lingkup terkait pertumbuhan, yang dimana lingkup tersebut ada yang pro terkait kemiskinan dan juga ada yang pro terkait pemerataan. Nah, karena adanya pertumbuhan ekonomi, ada yang pro terkait kemiskinan, ada yang pro terkait pemerataan, kemudian di situ ada hubungannya dengan kebijakan dan kelembagaan. Kemudian ada masalah di dalam faktor-faktor penyebab kemiskinan. Nah, di situ terjadilah angka pertumbuhan kemiskinan. Nah, kebijakan lembaga di dunia ini mencakup World Bank, ADB, kemudian ada UNDP, ILO, dan lain-lain. Dari kelompok kami mengambil dua, yaitu terkait World Bank. Nah, itu pada tahun 1990, di mana World Bank ini memerangi atau melawan kemiskinan melalui beberapa hal, yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, pengembangan SDM, kemudian membuat jaringan pengamanan sosial bagi penduduk miskin, kemudian memberikan resep-resep baru untuk memerangi kemiskinan. Kemudian ada juga pemberdayaan atau peningkatan kapasitas penduduk. Kemudian ada keamanan, yaitu keamanan untuk memproteksi bagi orang-orang miskin terhadap goncangan yang merugikan melalui manajemen. Kemudian ada juga kesempatan, ada juga pertumbuhan yang berkelanjutan terkait proyek kemiskinan, dan ada juga terkait pengembangan sosial yang mencakup pengembangan SDM,
modal sosial, perbaikan status, dan juga perlindungan sosial. Nah, bagaimana sih pemerintah itu mencari rumusan, mencari strategi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia? Nah, pemerintah saat ini untuk jangka pendek yang kami tahu, mereka membangun sektor-sektor pertanian, membangun usaha-usaha kecil seperti UMKM, dan juga melebarkan ataupun mengembangkan ekonomi kreatif di dalam pedesaan. Nah, di dalam jangka menengahnya dan jangka panjangnya itu mencakup terkait pembangunan, terkait penguatan sektor swasta, kerjasama yang regional, manajemen APBN, kemudian ada juga terkait manajemen administrasi, ada juga terkait desentralisasi, kemudian meningkatkan pendidikan dan kesehatan, menyediakan air bersih untuk pembangunan perkotaan, dan juga pembagian tanah pertanian yang merata. Nah, bagaimana kita menyikapi terkait strategi pemerintah selaku ataupun kita sebagai mahasiswa? Nah, kita sebagai mahasiswa yang dimana kita nanti juga akan kembali ke masyarakat, maka di situ kita perlu membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, karena kita melihat angka kelahiran di Indonesia itu sangat tinggi. Nah, kita sebagai agen of change, kita perlu adanya edukasi ke pelosok-pelosok ataupun di desa-desa di tempat tinggal kita. Nah, mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata atau rangkaian kata kalimat yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan untuk kawan-kawan bisa bertanya di WA Group. Dari kami sekian untuk presentasinya. Terima kasih.